Di suatu daerah yang sekarang bernama Bogor, pernah ada sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Raja selalu berusaha untuk membuat rakyatnya bahagia dan tidak menderita. Sang raja juga memiliki seorang putri yang cantik luar dalam. Namanya Putri. Nama yang sederhana, namun menggambarkan keindahan dan kebaikan hatinya. Putri sangat cantik, baik hati, dan suka menolong. Dia dicintai oleh semua orang di kerajaan, baik oleh keluarganya maupun oleh rakyatnya. Kecantikan dan kebaikan hati Putri membuat banyak pangeran dari kerajaan lain tertarik padanya. Mereka juga berdatangan dari berbagai penjuru untuk melamarnya, berharap bisa menikahinya dan menjadikannya ratu di kerajaan mereka. Namun, Putri tidak tertarik untuk menikah. Dia lebih memilih untuk fokus pada tugasnya sebagai putri kerajaan. Dia ingin terus belajar dan berkembang, dan dia merasa bahwa menikah pada saat ini akan menghalangi pertumbuhannya. Putri selalu menolak lamaran para pangeran dengan sopan dan halus. Dia menganggap mereka sebagai kakak-kakaknya, dan tidak lebih. Dia tidak pernah ingin menyakiti perasaan mereka, dan dia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan mereka. Dia percaya bahwa setiap orang berhak untuk mencintai dan dicintai, dan dia tidak ingin merusak hubungan baik dengan siapapun hanya karena dia tidak ingin menikah. Maafkan hamba tuan-tuan, untuk sekarang saya tidak bisa menerima lamaran kalian. Sekarang hamba sedang fokus belajar untuk kemajuan kerajaan yang dipimpin ayahanda. Namun tidak semua pangeran bisa menerima penolakan Putri dengan baik. Ada seorang pangeran yang sangat marah dan sakit hati karena ditolak oleh Putri. Pangeran itu merasa bahwa dia pantas mendapatkan cinta Putri, dan dia merasa bahwa dia telah diperlakukan tidak adil oleh Putri. Pangeran itu kemudian memutuskan untuk membalas dendam kepada Putri. Dia ingin membuat Putri merasakan sakit hati yang dia rasakan. Dia juga ingin membuat Putri menyesal telah menolaknya. Untuk itu dia meminta bantuan seorang penyihir jahat yang dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Pangeran itu meminta penyihir itu untuk mencari cara untuk mencelakakan Putri. Pangeran itu lalu pergi ke istana Putri. Dia berpura-pura menerima penolakan Putri dengan baik. Dia berkata kepada Putri bahwa dia menerima keputusannya dan dia bersedia menjadi kakaknya. Baiklah Putri, aku mengerti dengan keputusanmu, dan sekarang saya bersedia menjadi kakakmu. Dia berbicara dengan kata-kata yang manis dan penuh dengan kebaikan, membuat Putri merasa lega dan senang. Putri yang tidak tahu akan niat jahat pangeran itu percaya pada kata-katanya. Dia tidak tahu bahwa pangeran itu sebenarnya ingin mencelakakannya. Lihat saja Putri, kebahagiaanmu akan segera berakhir. Dia tidak tahu bahwa pangeran itu sebenarnya sakit hati dan dendam karena ditolaknya Putri. Merasa senang bahwa pangeran itu menerima penolakannya dengan baik, dia merasa lega bahwa dia tidak perlu merasa bersalah karena telah menolaknya. Dia merasa bahagia, bisa terus menjalani hidupnya seperti biasa, tanpa harus merasa terbebani oleh perasaan bersalah. Namun dari semua kebahagiaan dan kelegaan itu, ada bahaya yang mengintai. Bahaya yang datang dari orang yang seharusnya dia percayai. Kepada kedua orang tua sang putri, pangeran jahat itu mengatakan bahwa dia akan melindungi sang putri dan negerinya dari segala niat jahat. Mengingat sang putri sering menolak pangeran, dan mungkin ada yang sakit hati, serta ingin mencelakakannya. Karena itu, dia membawa seorang ahli tolak bala. Yang mulia, izinkan hamba untuk melakukan ritual tolak bala demi keselamatan sang putri. Tidak mengetahui rencana jahat tersebut, ayah sang putri setuju untuk meminta bantuan ahli tolak bala, yang sebenarnya adalah penyihir jahat. Dengan bahasa yang tidak jelas, penyihir mulai mengucapkan mantranya kepada sang putri. Tiba-tiba, muncul asap tebal yang menyelimuti semua orang di situ. Sang raja dan putri pun merasa pengap
dan berlari mencari jalan keluar. Kecuali penyihir, pangeran jahat, dan para pengawalnya. Setelah melakukan kejahatannya, pangeran jahat bersiap untuk pulang. Namun, entah bagaimana, tiba-tiba tumbuh ratusan pohon besar di sekitar pangeran dan rombongannya. Mereka terperangkap dan tidak bisa keluar dari hutan tersebut. Setiap malam, tempat itu mengeluarkan hawa dingin yang dapat dirasakan oleh siapapun. Pangeran jahat dan rombongannya, mereka semua sang ketakutan dan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara keluar dari tempat tersebut. Tempat di mana putri dan keluarganya, serta pangeran jahat dan rombongannya, meninggal kemudian dikenal sebagai Gunung Putri karena letaknya tinggi dan menyerupai gunung. Konon, pada saat tertentu, warga desa sekitar Gunung Putri mengadakan upacara pemberian sesaji untuk sang putri. Menurut cerita, putri pernah muncul ketika kesulitan pangan melanda penduduk desa. Setelah kemunculannya, pertanian di desa tersebut kembali subur dan makmur. Amanat dari cerita tersebut adalah bahwa kejahatan akan mendapat balasan setimpal, dan kebaikan akan dikenang serta dihargai. Atau dengan kata lain, cerita ini memberi pesan bahwa perilaku baik akan mendapatkan penghargaan dan dikenang sepanjang masa, sementara kejahatan akan berakhir dengan keburukan. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Singkat Cerita Tentang